Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada tugas Ayo Bereksplorasi aktivitas 6.11 pada halaman 197 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo Bereksplorasi aktivitas 6.11 ini. Kita akan membahas perintah pada dua kegiatan yang ada ini Gen. Tentunya setelah kalian melakukan pengamatan pada video dari Dewi Indonesia pada kegiatan pertama dan melakukan kegiatan simulasi virtual pada link yang tertera untuk kegiatan kedua di tugas ini Gen. Jadi simak pembahasan setelah ini. Bagian kita masuk pada perintah kegiatan pertama ini, yang mana setelah kalian mencermati link YouTube yang ada ini, kalian dapat memberikan dua usul modifikasi teknologi yang inovatif terkait dengan antisipasi atau pertolongan kepada penderita lumpuh agar dapat berjalan lagi. Tuliskan jawaban pada buku catatan. Bagian berdasarkan video penderita lumpuh berjalan lagi dengan bantuan exoskeleton, berikut dua usulan modifikasi inovatif agar lebih efektif dalam membantu penderita lumpuh berjalan lagi. Pertama, chip neural interface sebagai pengganti exoskeleton. Inovasinya yaitu mengembangkan chip neural interface yang ditanam di otak atau sumsum tulang belakang untuk menghubungkan otak dengan saraf yang rusak. Chip ini bertindak sebagai jembatan elektronik, menggantikan jalur saraf yang sudah tidak berfungsi akibat cedera atau penyakit. Nah, cara kerjanya, chip menangkap sinyal listrik dari otak dan menerjemahkannya menjadi impuls yang dikirim langsung ke otot atau sumsum tulang belakang. Nah, jika saraf di tubuh pasien sudah terlalu rusak, chip bisa mengontrol prostetik atau sistem otot buatan untuk menggantikan fungsinya. Manfaatnya, tidak perlu exoskeleton yang berat sehingga pasien bisa bergerak lebih bebas. Gerakan lebih alami karena otak langsung mengontrol tubuh tanpa perantara fisik. Bisa dikombinasikan dengan AI untuk meningkatkan akurasi dengan kecepatan respon. Kemudian inovasi kedua terkait dengan teknologi BioSuit berbasis otot buatan. BioSuit dibuat dari serat otot buatan yang elastis dan fleksibel. Serat ini dapat mengembang dan berkontraksi seperti otot manusia sehingga menggantikan fungsi otot yang lumpuh. Dikendalikan langsung melalui sinyal otak atau sensor saraf tepi untuk menghasilkan gerakan alami. Cara kerjanya sensor menangkap perintah dari otak dan menerjemahkannya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini mengontrol kontraksi dan relaksasi serat otot buatan di dalam BioSuit, sehingga pasien bisa bergerak dengan lancar. Sistem AI di dalamnya akan belajar dari pola gerakan pasien, meningkatkan presisi dan respon waktu nyata. Nah, manfaatnya lebih ringan dan fleksibel dibandingkan exoskeleton mekanik. Kemudian gerakan lebih alami karena bekerja seperti otot asli. Tidak memerlukan operasi otak invasif, cukup menggunakan sensor eksternal. Bagian kita masuk pada perintah terkait kegiatan kedua ini, yang mana setelah kalian melakukan simulasi virtual di atas, tuliskan seluruh pengamatan kalian pada buku catatan dan diskusikan bersama teman atau guru. Bagian berikutnya adalah contoh hasil simulasi virtual berdasarkan berbagai perlakuan yang telah dilakukan pada variabel yang tertera ini Gen. Kita akan gunakan data ini sebagai rujukan dalam menjawab atau membahas perintah yang ada pada kegiatan kedua ini. Yang mana berikutnya adalah contoh hasil pengamatan yang ditulis dalam buku catatan kita. Pertama, pengaruh neurotransmitter terhadap potensial membran. Jadi ada glutamat meningkatkan eksitasi neuron motorik yang terlihat dari lonjakan potensial membran. Kemudian GABA menyebabkan hiperpolarisasi, menekan eksitasi dan mengurangi aktivitas otot. Kemudian adanya dampak toksin saraf yang ada 3 itu, yaitu toksin botulinum menurunkan aktivitas potensial membran otot, menunjukkan bahwa pelepasan asetilkolin dihambat menyebabkan kelumpuhan otot. Kemudian ada TTX menghambat pembentukan potensial aksi dengan memblokir kanal natrium yang mengarah ke tidak adanya respon otot.
Kemudian sarin dan FX menyebabkan hiperaktivasi neuron dengan menghambat enzim asetilcholinesterase yang mengakibatkan stimulasi otot berlebih dan kejang otot. Kemudian untuk respon potensial membran, poin ketiga, grafik menunjukkan variasi potensial membran pada neuron motoriks, ini garis biru, dan serabut otot pada garis merah. Lonjakan potensial aksi terjadi saat neurotransmitter eksitatori seperti glutamat diberikan. Kemudian hambatan atau penekanan aktivitas sebaliknya terlihat pada penggunaan inhibitor seperti GABA dan toksin neuroparalitik. Jadi kesimpulan, potensial membran neuron motorik dan otot sangat dipengaruhi oleh neurotransmitter dan neurotoksin, yang mana eksitasi neuron terjadi dengan glutamat, sedangkan inhibisi terjadi dengan GABA. Adapun toksin saraf seperti botulinum dan TTX menyebabkan penurunan aktivitas otot, sedangkan sarin dan FX menyebabkan hiperaktivasi otot. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 11 bab 6 pada sesi tugas Ayo Bereksplorasi aktivitas 6.11 pada halaman 197 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.